Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, ya, sehingga bisa melaksanakan ya dengan mudah ya kegiatan kita, melaksanakan dengan mudah kewajiban kita kepada Allah Taala. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Tema 8, subtema 2 ya, pembelajaran ke-1. Silakan dibuka bukunya halaman 52. Atau silakan lihat di layar HP-nya masing-masing ya, subtema 2, perubahan lingkungan. Anak-anak semua ya, bahwasanya lingkungan itu bisa berubah ya. Ada perubahannya ya, dampak negatif, ada yang positif. Negatif itunya berdampak buruk. Positifnya ada memberikan keuntungan kepada masyarakat atau kepada manusia. Perhatikan pada gambar A. Gambar A ini merupakan ada lingkungan. Lingkungan yang asri, yang hijau, yang indah. Ya. Kemudian pada gambar B, dia terjadi perubahan. Ya. Karena apa? Di sini insya Allah kita akan pelajari. Ya. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor. Ada dua faktor. Karena faktor alam ya seperti bencana alam, dan kegiatan manusia ya seperti perluasan lahan, menebang hutan, itu karena perbuatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan dan ada pula perubahan yang membawa kerugian kepada manusia. Oke, ayo membaca siklus air tanah. Kemarin kita sudah belajar tentang siklus air ya, terjadinya hujan. Sekarang siklus air tanah ya. Proses siklus air ya, siklusnya itu pertama air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Tanah tadi, air yang ada di tanah bergerak ke udara. Ini hampir sama dengan proses terjadinya hujan atau siklus air. Air yang ada di tanah itu bergerak meninggalkan tanah menuju udara ya, menuju udara. Kemudian air tadi yang sudah ada di udara kemudian membentuk air hujan atau membentuk awan. Nah, kemudian air ini turun lagi ke bumi ya, dari bumi ke udara atau ke langit menuju lagi ke bumi dan masuk ke sungai ya. Nanti aliran sungai ini mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nanti air sungai ini ya berkumpul kembali ke muara dan sampai ke laut ya. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga yang tergenang membentuk danau atau membentuk kolam ya, seperti danau yang ada di ATB, danau di Muka Kuning arah ke Batu Haji ya. Bahwasanya air tadi yang turun ke tanah ya, ada yang masuk nanti melalui tanah, ada masuk kembali melalui tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah ya. Contohnya kalau di depan rumah kita ada genangan air, tanah halaman rumah kita yang tidak diaspal atau depan rumah kita yang tidak disemen, tergenang air, tunggu beberapa saat kemudian insya Allah dia akan surut ya. Kenapa dia surut? Itu karena ya dia masuk ke dalam pori-pori tanah ya. Kalau musim panas dia cepat karena naik lagi ke udara. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan, menjadi sumber air. Masuk ke dalam tanah, nanti diserap oleh akar, nanti dikeluarkan lagi melalui mata air. Nah, air cadangan ya, air cadangan ini akan selalu ada ya, akan selalu terjaga apabila kita merawat lingkungan, apabila kita membiarkan hutan-hutan kita yang hijau, yang asri ya. Karena hutan tadi, akar pohon itu ada fungsinya menyerap air. Nah, nanti dikeluarkan lagi, dia mengalir melalui mata air. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Nah, ada di kota, di sekolah kita juga ada ditanam ya pohon-pohon sebagai penghijauan ya. Sebaiknya jika antum punya halaman rumah itu jangan disemen. Kenapa? Karena nanti ketika air hujan nanti biar air tadi bisa menyerap masuk ke dalam tanah ya. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi?
Nah, di sini ya. Ya. Apabila daerah resapan air semakin berkurang, contohnya hutan semakin berkurang karena ditebang oleh manusia, maka cadangan air di bumi juga akan berkurang atau semakin menipis. Hal inilah yang menyebabkan ya sungai-sungai dan danau menjadi kering. Ya, keringnya sungai dan danau itu menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Ya, sehingga karena air tidak ada di bumi, sehingga nanti berkurang juga naik ke udara. Sehingga menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan, sehingga menyebabkan terjadinya jarang hujan. Intinya adalah air yang ada di bumi nanti menguap ke udara, nanti membentuk gumpalan-gumpalan awan, nanti turun lagi ke bumi. Begitulah Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar, begitu sempurna ciptaannya. Ya. Kita lanjutkan. Tadi air itu menyerap ke dalam tanah. Ya, kita bisa juga buktikan. Antum tahu batako? Batako yang terbuat dari tanah atau semen. Nah, coba disiram air. Atau ambil air di dalam ember, ya tandai. Contohnya setengah ditandai dengan pensil atau pena atau pewarna. Kemudian masukkan batako. Kemudian coba masukkan batako ke dalamnya, kemudian keluarkan lagi. Coba lihat kapasitas atau jumlah air di dalam ember pasti berkurang. Kenapa? Karena air tadi, ya, batako yang kita masukkan ke dalam ember yang berisi air itu mau menyerap air. Ya, seperti itu juga keadaan tanah. Ya, air tadi mau menyerap ke dalam tanah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kedua. Ya, pembelajaran kedua. Ini tentang ya pola lantai, ya pola lantai gerak tari. Ini SBDP, ya. Perhatikan, sini ada 3 gambar. Yang A itu merupakan ya garis ke depan. Yang B diagonal, ini menyamping. Yang C itu bergerak melalui garis horizontal. Horizontal itu ada garis yang mendatar. Ada pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Maksudnya pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh penari. Seperti A, B, dan C. Sudah ada garisnya, mereka tinggal melewati saja. Kita lanjutkan saja ya. Ini Ustaz lewatkan. Oke. Ini perhatikan tari legong. Tari legong ini berasal dari provinsi mana? Ya. Ada yang tahu? Ya, kalau kita lihat dari pakaiannya, tari legong ini berasal dari provinsi Bali. Ya. Yang kedua tari saman. Tari saman ini berasal dari provinsi ya Aceh atau daerah istimewa Aceh. Lanjutkan. Siklus air dan bencana kekeringan. Ya. Siklus air. Bahwasanya kita ingat siklus air pertama adalah air yang ada di bumi itu melakukan penguapan. Yang melakukan penguapan ya karena terkena atau disinari oleh cahaya matahari. Kemudian naik ke udara. Nanti di udara membentuk gumpalan-gumpalan awan. Nanti setelah itu ya terjadi rintik-rintik hujan dan turun ke bumi ya. Siklus air masih ingat ya? Pertama ada evaporasi. Itu terjadi penguapan. Kemudian naik ke udara, di udara terjadi namanya pengendapan atau presipitasi. Kemudian turun lagi ke bumi, disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Ustaz mengingatkan saja ya. Ya, siklus air dan bencana kekeringan ya. Siklus air itu menghasilkan air yang bersih ya. Air yang naik ke udara atau terjadinya penguapan air itu tidak ada debu-debunya, tidak ikut ya. Yang naik ke udara itu adalah air yang bersih ya, kemudian mengendap di udara menjadi gumpalan awan, kemudian turun lagi ke bumi berupa hujan, sehingga air hujan itu adalah air yang bersih, air yang suci ya, bukan air yang kotor. Walaupun dia siklusnya dari bumi naik ke udara, turun lagi ke bumi. Makanya air hujan itu adalah dengan kebesaran Allah. Air hujan itu adalah walaupun berasal dari bumi, naik ke udara, turun lagi ke bumi ya, dia sudah tersaring ya, bersih. Begitu sempurnanya ciptaan Allah Ta'ala.
Ya, siklus air menghasilkan tadi air bersih. Oke, mana aja? Ya, siklus air menghasilkan air yang bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tadi tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Makanya pada saat turun hujan, air yang dihasilkan adalah air yang bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Ya, apa yang maksud dengan air tanah? Ya, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Di sini contoh gambar. Ini gambar poster. Gambar nih, salah satu poster siklus air dan bencana kekeringan. Nah, buat poster kita sebelum sudah pernah membuat posternya. Antum tentu sudah tidak asing lagi dengan poster. Nah, poster ini adalah poster tentang siklus air dan bencana kekeringan. Ya. Ada pun tugas antum, ya tugasnya adalah halaman 67 yang membuat poster siklus air, ya, dan bencana kekeringan, siklus air. Atau jika antum kesulitan boleh juga membuat poster temanya bebas, ya. Namun pada hal ini Ustaz sarankan membuat poster siklus air. Jika antum kesulitan boleh membuat poster temanya bebas, ya. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, ya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dan juga silakan selalu berdoa, bermunajat, dan meminta kepada Allah semoga Allah berikan kita kesehatan dan menghilangkan, yang melenyapkan wabah virus corona ini dari bumi Allah. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu memperbanyak hafalan Qur'annya dan rutin murajaah. Ya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.